Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar La haula wala quwwata illa billah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wa ni'matal islam. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب من طغى فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Raya Darussalam ini yang disayangi oleh Allah. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang taat, yang rajin sekali salat berjamaah. Ia selalu berusaha mengambil posisi saf yang paling depan salat berjamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia adalah seorang pemuda yang miskin. Saking miskinnya, ia tidak percaya diri untuk menikah. Beberapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bercanda bertanya kepada Julaibib ini, "Ya Julaibib, apakah engkau belum berniat untuk menikah?" Jawaban Julaibib, "Ya Rasulullah, perempuan siapa yang berkenan menerima orang seperti saya yang miskin ini?" Namun pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutusnya untuk meminang seorang gadis. Pada awalnya kedua orang tua dari sang gadis enggan menerima lamaran itu, namun karena membawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gadis itu memohon kepada ayah bundanya untuk menerima pinangan itu. Menikahlah Julaibib dengan gadis itu. Beberapa waktu kemudian perang melawan orang-orang kafir berkecamuk. Julaibib ikut serta dalam peperangan itu. Ia berhasil membunuh 7 orang musuh dalam peperangan itu. Namun pada akhirnya ia pun gugur, mati syahid. Setelah perang usai, para sahabat kemudian mencatat atau menulis nama-nama sahabat yang gugur dalam perang itu. Nama Julaibib tidak dicantumkan dalam daftar itu karena mereka tidak menganggap Julaibib, saking miskinnya. Lalu kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW sebagai laporan. Nama Julaibib tidak tercantum dalam daftar itu, namun tiba-tiba Rasulullah berkata, "Saya merasa kehilangan Julaibib." Para sahabat mencarinya, betul ia gugur. Rasulullah kemudian mendatanginya, jenazahnya tertimbun pasir. Rasulullah sendiri yang membersihkan pasir yang ada di wajah Julaibib sambil berkata, "Julaibib, engkau telah berhasil membunuh 7 orang musuh, namun engkau pun ikut terbunuh. Ketahuilah wahai Julaibib, engkau adalah bahagian dariku dan aku adalah bahagian darimu." 3 kali kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada jenazah Julaibib itu. Rasulullah sangat menghargai Julaibib. Peristiwa yang serupa kaum muslimin juga terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan tua yang setiap hari dengan kerelaan hatinya selalu membersihkan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, wanita atau perempuan tua ini berpulang ke rahmatullah. Para sahabat tidak menyampaikan kabar kematian perempuan tua ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berselang beberapa hari kemudian Rasulullah mencari di mana perempuan tua itu yang selalu membersihkan masjid kita. Para sahabat bertanya, "Ia telah berpulang ke rahmatullah ya Rasul." "Meninggal?" "Iya." Lalu kemudian Rasulullah minta diantar ke makamnya. Setelah Rasul berdiri di atas makam perempuan tua itu, Rasulullah melaksanakan salawat gaib untuk yang bersangkutan, perempuan tua itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari 2 kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Bahwa
Kaum muslimin, kadang ada orang yang tidak terkenal, tidak masyhur, tidak populer di masyarakat kita, bahkan tidak dihargai, tidak dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ternyata dia orang yang sangat berharga di mata Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah menghargainya. Ini tepat apa yang sering dikatakan oleh para ulama kita, bahwa kadang ada orang yang masyhur fis sama, terkenal di atas langit oleh para malaikat, di antara para malaikat, tetapi majhul fil ard, tidak dikenal di bumi. Kadang juga ada sebaliknya, masyhur fil ard, terkenal di bumi, tetapi majhul fis sama, tidak dikenal oleh para malaikat di atas langit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, popularitas bukan jaminan akan kemuliaan seseorang. Betapa banyak bahkan kita sering melihat ada orang yang populer, yang sangat masyhur, sangat tragis dalam hidupnya, bahkan meninggal dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita jangan suka meremehkan orang hanya karena penampilan fisiknya, hanya karena kita melihat status sosial ekonominya di bawah dari kita, karena boleh jadi di mata Allah dan Rasul-Nya ia lebih baik dari kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ayat yang dibacakan di awal khutbah kita tadi, inna akramakum indallahi atqakum, Allah menjelaskan melalui ayat ini kepada kita semua bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemuliaan seseorang kaum muslimin bukan dilihat dari banyaknya harta, melimpahnya harta yang dia miliki, menteranya jabatan yang dia pegang, luasnya kekuasaan yang dia pegang, dan sebagainya. Tetapi kemuliaan seseorang kaum muslimin dilihat dari ketakwaannya. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena memiliki nasab yang mulia dan sebagainya, tapi dilihat dari sisi ketakwaan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ketakwaan adalah syarat kemuliaan seseorang, itu bisa diraih oleh siapapun hamba Allah yang menginginkannya. Kalau ketakwaan hanya bisa diraih karena kekayaan, kasihan orang-orang miskin. Kalau ketakwaan hanya bisa diraih oleh orang pejabat, bagaimana dengan rakyat jelata? Tetapi kemuliaan bisa diraih melalui ketakwaan, dan ketakwaan bisa diraih oleh siapapun hambanya yang menginginkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada pertanyaan, kalau begitu siapa yang menentukan apa kriterianya untuk menjadi seorang yang bertakwa? Allah lah yang punya otoritas yang menentukan bahwa inilah yang bertakwa. Namun Rasulullah SAW melalui sabdanya mengatakan bahwa at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di dalam hati seorang hamba. Keimanannya, kesyukurannya, istiqamahnya, dan pengorbanannya untuk ajaran agama, untuk Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, agama mengajarkan melalui ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu komunitas menghina, melecehkan, meremehkan komunitas yang lain, karena boleh jadi kelompok atau komunitas yang dilecehkan, diremehkan itu jauh lebih baik darinya. Barakallahu fi wa lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya taqwallah. Faqad faza al-muttaqun wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.